Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Let Us yang berisi ajakan sebagai sebuah komunitas untuk meresponi jalan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Untuk bisa menghampiri Allah, teguh berpegang pada pengharapan, dan juga aktif memperhatikan satu sama lain dalam jemaat. Episode penutup ini berjudul Saling Memperhatikan. Teks kita dari Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dorongan saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik, memusatkan pada tanggung jawab orang Kristen dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama mereka di dalam jemaat dengan melakukan hal-hal yang praktis dan sederhana. Ini adalah salah satu karakteristik komunitas Kristiani, yakni pelayanan ke dalam tubuh Kristus atau pelayanan ke dalam gereja lokal. Ini merupakan aspek pelayanan koinonia, persekutuan. Sebagaimana kita tahu ada 3 aspek pelayanan gereja, yang lain adalah aspek kesaksian, memberitakan Injil Yesus Kristus, pertobatan, kelahiran baru, dan juga kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini adalah aspek pelayanan marturia. Dan juga yang ketiga adalah aspek pelayanan kemasyarakatan, di mana gereja menjadi garam, menjadi terang, bisa orang datang dan melihat ada bantuan dan pertolongan, yaitu aspek diakonia, pelayanan kemasyarakatan. Nah, jemaat di sini didorong melakukan pelayanan koinonia ini lebih luas dan lebih dalam lagi. Mendorong dalam perbuatan baik, itu merupakan ekspresi kepedulian kasih. Sebagaimana juga penulis mengatakan ini dalam Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ini dia, pelayanan ke dalam itu pelayanan kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang yang sudah percaya. Ini merupakan dukungan dan kepedulian secara aktif dalam memperhatikan kesejahteraan sesama anggota jemaat sebagai suatu hal yang mendesak bagi kehidupan komunitas yang sedang mengalami ujian dan kekecewaan akibat penderitaan yang berkepanjangan. Ini mungkin seperti keadaan kita sekarang, cukup panjang, di mana orang-orang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, masalah keluarga. Apakah kita memperhatikan kebutuhan mereka juga? Secara praktis, apakah mungkin mereka memerlukan makanan, apakah mereka mungkin memerlukan kuota data untuk mereka bisa berhubungan, berjemaat, dan seterusnya. Ajakan ini juga ditambah dengan pernyataan dukungan, yaitu janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dan marilah kita saling memperhatikan di dalam ayat yang ke-25. Nah, kedua pendukung ini menekankan betapa pentingnya kita hadir dalam pertemuan jemaat lokal untuk persekutuan dan penyembahan bersama. Ini menunjukkan bahwa gereja itu nggak bisa individualistik. Bahkan sekarang nggak bisa kita ibadah secara tatap muka. Atau mungkin ada yang sudah tatap muka cuma terbatas. Tapi ini kabar baiknya. Kita boleh secara fisik berjauhan. Tetapi sekarang dengan teknologi, kita tidak bisa terpisah secara sosial. Physical distancing tidak berarti social distancing. Kita bisa tetap bersahabat, kita bisa tetap saling mendoakan, datang ke dalam ibadah, datang ke dalam persekutuan, ikut pengajaran, ikut pertemuan kelompok pemuritan atau KUL, atau komunitas jemaat, atau persekutuan doa. Bisa kita lakukan. Saling mendoakan, saling memberi semangat. Karena tujuan kita hadir di dalam ibadah adalah bukan sekedar kita menyembah Tuhan, mendapatkan firman, tapi juga kita bisa menyemangati satu sama lain.
menasehati, mendorong, mendoakan. Ada beberapa orang dikatakan di sini, mereka itu mulai membiasakan diri untuk tidak hadir, untuk tidak ikut di dalam ibadah atau pertemuan-pertemuan ibadah. Berarti memperlihatkan adanya sikap apatisme dan acuh tidak acuh terhadap keadaan jemaat. Nah, ini kenapa? Salah satu alasannya menurut konteks ini karena mereka sudah teraniaya terlalu lama. Sehingga mereka rasa capek. Mereka mungkin berkata, ngapain sih kita mesti ikut-ikut ibadah? Atau juga akhirnya kita cuma paling saling didoakan. Tapi apa? Tapi sebenarnya justru itu penting. Karena ketika kita berkumpul bersama-sama, kita bisa punya kesempatan mengingatkan, mendoakan, mengingatkan satu sama lain untuk kita tetap setia. Karena hari Tuhan yang datang juga semakin dekat. Hari Tuhan di sini berbicara mengenai penghakiman. Dan ternyata di sini nanti kita akan lihat bahwa penghakiman itu bukan cuma nanti waktu kita mati. Bahkan sekarang pun selama kita hidup, kita punya potensi untuk dihakimi. Dengar baik, sahabat Lexio Divina. Bukan berarti kalau kita sudah lahir baru, kita bertobat, kemudian kita bisa seenaknya melakukan kehidupan dosa dan bermain-main dan mengabaikan kasih karunia Tuhan. Karena setiap dosa yang kita hidupi dan kita lakukan dan keinginan-keinginan daging itu akan dihakimi selama kita hidup. Dan itu akan kita lihat nanti di dalam firman ini. Nah, jadi penting sekali kita hadir karena ada penghakiman juga. Bagaimana kita memperhatikan satu sama lain untuk kita bisa mencapai garis akhir dengan benar. Kembali dengan ilustrasi angsa Kanada yang menjadi salah satu ilustrasi selama seri ini. Angsa Kanada dalam penerbangan jarak jauhnya dengan formasi V. Mereka terbang secara berkelompok, terutama biasanya terbang secara kelompok-kelompok keluarga. Yang menarik, mereka itu kan mengeluarkan suara yang riuh. Suara seperti trompet, klakson gitu satu sama lain. Untuk apa? Kalau kita mau terbang dan menghindari musuh, ini kan gampang mereka menjadi sasaran penembak-penembak, pemburu-pemburu liar. Tetapi mereka di atas semua ancaman itu, mereka tetap harus melakukan suara itu. Karena itu ternyata untuk menyemangati satu sama lain, agar mereka bisa tinggal di dalam formasi itu. Karena kalau mereka keluar dari formasi, mereka akan kelelahan, mereka akan jatuh, mereka tidak punya support system. Nah, pada waktu mereka ada yang keluar dari formasi karena sakit atau karena tertembak, si pemimpin yang di depan itu akan langsung turun menemani angsa yang sedang terluka itu. Mendarat. Bagaimana di atasnya? Ya, kemarin kan kita sudah bilang bahwa dia bisa digantikan oleh orang yang lain, angsa yang lain, lalu kemudian mereka terbang lagi. Di sini si pemimpin akan menjaga teman angsa itu untuk dia, kalau dia tertembak mungkin dia perlu pemulihan atau sakit, dia perlu pemulihan. Atau kalau dia mati, maka kemudian dia akan ditinggalkan dan si angsa yang hidup itu akan menunggu rombongan lain untuk bergabung. Kalau ini hidup, dua-duanya hidup, maka mereka akan menunggu untuk juga rombongan berikutnya dan mereka akan terbang dengan formasi V sampai kepada tujuan. Mereka sangat loyal satu sama lain. Ini memperlihatkan bahwa kalau saja angsa yang hidupnya berdasarkan dorongan naluri saja, bagaimana kita orang percaya yang diperintahkan oleh firman Allah untuk mempertahankan, untuk saling memperhatikan, saling mendorong, melakukan perbuatan baik, tidak keluar dari formasi, tidak keluar dari persekutuan orang percaya, bukan karena impuls, bukan karena kebutuhan, tetapi karena itu adalah kebenaran. Kita yang sudah mendapatkan pewahyuan dan juga kita melakukan itu atas dasar pengharapan kita akan masa depan. Luar biasa. Mari kita mengingat ini. Setiap kali kita sudah mungkin lemah, kita tahu kita perlu saling satu sama lain, saling menyemangati. Nah, berdasarkan laporan sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus pada abad pertama, yang sekaligus menjadi saksi mata akan kehancuran pengepungan Yerusalem pada tahun 70 Masehi, beserta hancurnya bait suci oleh perintah Kaisar Titus, dikatakan hampir 1,1 juta korban tewas
dalam penyerbuan dan pengepungan itu. Dan sebagian besar mereka adalah orang-orang beragama Yahudi. Di mana orang Kristennya? Kebanyakan mereka selamat. Dari mana mereka bisa selamat? Pertama, kita tahu bahwa Yesus ketika menangisi Yerusalem, dia sedang menangisi keadaan tahun 70 Masehi itu. Ingat, Yesus tahun 30 ya. Lalu dia sedang bernubuat tentang penghakiman Yerusalem yang akan diterima oleh Yerusalem karena bait suci itu sudah salah fungsi. Mereka lebih berfungsi untuk hal-hal agama-agama dunia dan bukan kepada kebenaran firman. Dan semua kejahatan-kejahatan dilakukan di bait suci ini, kolaborasi antara politik dengan agama, semua itu berujung kepada penghakiman. Yaitu Yesus berkata, tidak ada satupun batu-batu ini akan bisa bertahan. Runtuh semua, roboh semuanya. Dan dikatakan, berbahagialah kamu kalau hari itu datang, kamu tidak ada atau kamu lari ke gunung atau itu bukan dalam musim dingin. Nah, jemaat yang menerima surat ini itu sudah mendekat kepada tahun 70 dan diingatkan lagi. Hati-hati kamu benar, jaga kawanan. Ayo bertahan sama-sama. Ayo ikut hidup sama-sama. Dan Alkitab berkata di dalam pasal 10 ini bahwa ngeri benar ketika Tuhan harus menghakimi. Betul ngeri. Karena secara fakta tahun 70 itu Yerusalem itu rata dengan tanah. Rata habis. Orang-orang pada keluar semua ngungsi. Mengerikan ketika penghakiman Tuhan datang sekarang ini. Apalagi nanti di dalam kekekalan. Mari sahabat Leksio Divina, kita yang sudah menerima akses bebas dari Tuhan Yesus Kristus untuk menghampiri Allah Bapa, memiliki relasi yang intim, untuk kita teguh berpegang pada pengharapan kita, untuk kita terus juga saling menasihati satu dengan yang lain, memakai dan memanfaatkan persekutuan rohani orang percaya untuk kita saling berbuat baik, saling mendoakan, sehingga masalah dan perjuangan berat yang cukup panjang ini akan memiliki semangat dan melihat tujuan akhir yang akan kita raih bersama. Bapa di surga, aku bersyukur aku berada dalam komunitas rohani, satu jemaat di mana aku bisa beribadah secara teratur. Terima kasih untuk para pemimpin-pemimpin rohani, para gembala yang sekalipun dalam kondisi sulit tetap berkomitmen memperhatikan keadaan rohani dan kehidupan kami secara hari-hari. Tolonglah kami Tuhan, juga bukan hanya menjadi penerima, tapi juga menjadi penyalur berkat satu sama lain. Untuk kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi kami aktif memperhatikan dan melakukan pekerjaan baik melalui wadah jemaat-Mu ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.